Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramesya Putri dari Pendidikan Dokter 2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Di sini Ramia dari kelompok 1A BP 19 1031 1052 akan memaparkan mengenai pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Sadari atau pemeriksaan payudara sendiri bertujuan untuk mendeteksi apakah ada ditemukan tumor atau kelainan pada payudara pasien. Nah, pemeriksaan sadari ini bisa kita anjurkan apabila pasien itu memiliki beberapa faktor resiko, di antaranya kalau misalnya pasien itu pernah memiliki kanker atau tumor, atau juga memiliki riwayat keluarga seperti kakak atau ibu yang memiliki tumor payudara, atau juga mungkin pada pasien yang mengkonsumsi alkohol atau rokok, atau mungkin terpapar oleh asap rokok setiap hari, atau juga bisa kepada pasien yang memiliki riwayat terapi radiasi, atau juga bisa pada pasien yang dia itu secara fisik obesitas, atau juga mungkin menggunakan pil kontrasepsi kombinasi, atau juga dia itu menarkenya itu dimulai setelah usia 55 tahun. Pada keadaan seperti itu kita bisa menyarankan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan sadari. Pemeriksaan sadari ini dilakukan lebih baiknya setiap bulan dan pada tanggal yang sama. Kenapa? Karena untuk payudara itu sendiri kan dipengaruhi oleh hormon-hormon seksual, dan juga pemeriksaannya itu dianjurkan kepada pasien dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi. Nah, sadari ini juga kita bisa sarankan kepada wanita yang sudah berumur di atas 20 tahun dan dilakukan sebaiknya rutin setiap bulan. Dalam pemeriksaan sadari ini ada dua yang kita nilai, yang pertama itu yang terlihat dan yang kedua yang teraba pada payudara pasien. Nah, untuk melakukan pemeriksaan sadari ini kita mulai dari apa yang terlihat dari payudara dengan cara untuk pemeriksaan yang pertama dilakukan dalam posisi berdiri di depan sebuah cermin. Jadi nanti pasien itu melihat dengan posisi yang pertama adalah bahu tegak, kemudian dada dibusungkan dan tangan berada di pinggang. Nanti dari sana pasien bisa melihat ke arah cermin dan melihat apakah dari payudaranya itu ditemukan kulit yang kemerahan, atau juga ditemukan dimple atau seperti losong pipit, atau ditemukan seperti kulit jeruk, atau juga ada ditemukan luka, atau nanti ada perubahan warna kulit di sekitar payudara, atau ditemukan benjolan. Nanti di sana bisa dinilai. Pemeriksaan yang kedua adalah dengan posisi tangan diletakkan di belakang kepala, kemudian nanti pasien melihat ke arah cermin. Yang dilihat itu masih sama, apakah ada perubahan warna kulit, apakah ada benjolan, apakah ada seperti kemerahan, seperti ada perlukaan, atau seperti ada losong pipit pada bagian payudara pasien. Di sana nanti bisa kita lihat, dan juga mungkin di sisi dari ketiak ini bisa kita lihat juga apakah ada benjolan. Kemudian nanti dalam posisi berdiri itu juga pasien itu bisa melakukan nipple discharge. Nah, di sini tuh dengan cara menggunakan ibu jari dan telunjuk itu menekan pada bagian areola, sehingga nanti apakah ditemukan cairan yang keluar seperti cairan putih, cairan kuning, atau cairan kemerahan. Nanti jika ditemukan kelainan, mungkin bisa kita sarankan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah melakukan perabaan pada payudara. Nah, perabaan ini bisa dilakukan dalam posisi berbaring pada pasien. Nanti jadi sambil pasien itu berbaring, itu melakukan perabaan pada payudaranya. Ada 3 cara. Yang pertama mungkin dilakukan perabaan secara zigzag di sini, secara menyeluruh. Kemudian juga bisa dengan cara melingkar dilakukan perabaan, atau juga bisa dari pinggir luar sampai ke dalam di bagian areola. Nah, kita ingatkan juga kepada pasien dalam melakukan perabaan ini itu menggunakan 3 jari, dan yang digunakan bukan ujung jari tapi adalah bagian dari telapak dari ketiga jari ini. Kemudian nanti posisi yang kedua adalah melakukan perabaan pada saat permukaan kulit itu sedang basah atau licin. Nah, biasanya ini kita sarankan kepada pasien pada saat sedang mandi melakukan perabaan. Nanti di sini penilaiannya adalah yang bisa kita temukan, kita indikasikan kepada pasien jika pasien ini menemukan benjolan pada sekitar daerah yang diraba itu, atau juga tadi ditemukan nyeri. Nah,
Jika ditemukan hal-hal seperti tadi pada pemeriksaan penglihatan dan perabahan payudara, maka kita bisa sarankan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis, sehingga nanti bisa diketahui apakah faktor resiko dari tumor payudara ini sudah berkembang atau belum. Baik, mungkin sekian video dari Ramia mengenai edukasi dari pemeriksaan sadari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.